Begitu. Dan harapannya jurusan teknik ini akan membawa SMK Negeri 3 Jepara membawa prestasi yang luar biasa dan menjadi lulusan atau tamatan yang tentunya yang berkualitas dan nanti bisa bekerja di dunia industri yang diinginkan atau bisa kuliah di universitas yang diinginkan. Amin. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasan Usman. Saya adalah salah satu guru PJOK di SMK Negeri 3 Jepara. Saya bertempat tinggal di Desa Lebuawu, Pecangaan. Bagi yang rumahnya di Pecangaan dan sekitarnya bisa main atau mampir sekedar ngopi bareng atau mungkin berdiskusi tentang apa saja seperti itu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, beliau Bapak Uli Lukman Prasetya Eskom. Yang kami hormati pula Wali kelas 10 TKJ 1 yaitu Ibu Rini Usmawati SPD, dan juga Wali kelas 10 TKJ 2 yaitu Ibu Ika Widyaningrum SPD. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri atau mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 khusus untuk kelas 10 TKJ, ada TKJ 1 dan juga TKJ 2. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pengenalan wali kelas, yaitu wali kelas 10 TKJ 1 dan juga 10 TKJ 2. Acara yang ketiga atau selanjutnya adalah pengenalan jurusan dan gambaran materi yang akan dipelajari di jurusan TKJ. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum melanjutkan acara, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, dan yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah pengenalan wali kelas. Yang pertama adalah kelas 10 TKJ 1. Mana suaranya? 10 TKJ 1. Halo, halo. Iya. Mas Fahrizal ya. Dan Mas Fahrizal, ada Wandaru Panji, dan juga yang lainnya, Mas Ananda. Semuanya siap untuk menjadi anak jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 1 bersama Ibu Rini Usmawati SPD. Ya, beliau sudah kelihatan tersenyum lebar. Baik, waktu selanjutnya silahkan Ibu Rini Usmawati SPD untuk memperkenalkan diri kepada anak-anaknya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk siswa-siswi baru SMK Negeri 3 Jepara, khususnya untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan khususnya lagi untuk kelas 10 TKJ 1. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Rini Usmawati, biasa dipanggil Bu Rini. Saya adalah wali kelas dari kelas 10 TKJ 1. Alamat saya ada di Desa Pelajan, RT 15 RW 3, Pakis Aji, masih di Jepara ya, Indonesia, kalau tidak tahu. Nah,
Kemudian selain saya menjadi wali kelas dari kelas 10 TKJ 1, saya juga akan mendampingi kalian dalam belajar mata pelajaran untuk kelas TKJ 1, TKJ 2, dan lainnya. Nah, mungkin cukup itu yang akan saya sampaikan. Kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan yang lainnya, insya Allah akan saya informasikan di pertemuan KPM Matematik. Selamat pagi, selamat mengikuti akhir rangkaian dari MPLS dan salam Pitagoras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmawati SPD. Singkat, jelas, dan padat, ya, tidak rumit seperti rumus Pitagoras. Jadi untuk anak-anak 10 TKJ 1 nanti bersiap sering bertemu dengan beliau, sering berdiskusi dengan beliau karena beliau adalah wali kelas dari 10 TKJ 1. Beliau itu orangnya seperti apa sih? Nah, nanti bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi beliau ini tegas orangnya, tapi tidak galak ya. Tegas sama galak itu beda tentunya. Kalau tegas itu berarti harus apa namanya? Masuk harus jam 7 ya gitu, berarti harus jam 7. Karena ketegasan itu bukan untuk menghukum kalian, tapi justru untuk mendisiplinkan kalian, seperti itu. Beliau ini rumahnya di Pelajang, di desa, banyak sekali tumbuh-tumbuhan di sana atau tanaman-tanaman di sana yang ditanam. Ada pepaya, kemudian ada pisang, ada jagung, juga ada ketela. Biasanya Ibu Rini baik sekali orangnya. Dimasakin dari rumah kemudian dibawa ke sekolahan untuk guru-guru. Mungkin nanti yang kelas 10 TKJ dapat kebagian pada saat ketela, mungkin pada saat itu panen nanti bisa ini di request sama guru ini gitu ya. Baik, selanjutnya yang tidak kalah cantik, yang masih muda juga, wali kelas 10 TKJ 2, langsung saja Ibu Ika Widyaningrum SPD akan jadi wali kelas 10 TKJ 2. Anak-anak 10 TKJ 2 sudah siap? Silakan. Sudah. Ya, silakan Ibu Ika Widyaningrum SPD untuk berkenalan dengan anak-anaknya. Monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Sugeng enjing, Bu. Udah siap ya? Ini kelas 10 TKJ 1 sama kelas 10 TKJ 2 ya? Nggih. 10 TKJ 1 mana? Coba TKJ 3, Bu. TKJ 1 mana? Coba angkat tangan. Mana kok nggak ada yang angkat tangan? Ini isinya TKJ 2 semua. 1, Bu. Ya, TKJ 1. Yang TKJ 2 mana? Harum? Gimana, Bu? Gimana? Halo. Nazrul, Ya, Bu. Sama TKJ 2 ya, Bu. Nazril geger. Bon, sekarang dimerengke. Sebelum itu, Bu Ika mau perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Ika Widyaningrum, biasa dipanggil Bu Ika. Saya di SMK Negeri 3 Jepara, mengajar bahasa Jawa. Mangke, nek matur ngangge basa Jawi nggih. Nggih. Bu. Alamat nggih. Bu. Alamat kula wonten ing Desa Selenan, RT sekawan welas, RW Gangsal. Wonten sing tetanggane Bu Ika napa boten? Boten, Bu. Boten. Nonton.
Wonten. Wonten Boten, pundi? Bu. Boten, Bu. Boten, Bu. Wonten senenan. Kula. Nah, Kula, Bu. oh, nah, Devina. Kula, Bu. Wonten, Bu, wonten. Nggih, mangke kapan-kapan saged dolan nggih nek pas boten PPKM nggih. Nggih. Tapi sesuai protokol Nggih. nggih. Nggih, Bu. Nggih, dan Siap, mriki- Komandan. Siap komandan, sip. Dan mriki Bu Ika meh napa nggih maringi wejangan utawa pesan lah. Kan kalian nembe kelas sedoso. Lah mangke nek kalian meh sinau kan tesih nganggo sistem daring. Nek wingi sing kelas TKJ kalian niku pun wonten sing cerita curhat. Bosen nek Bu. Pelajarannya daring. Nah, nggih ra TKJ loro? Boten, Nggih. boten. Boten. Boten kula. Masa Nazril, niki Bu. boten. Nazril, Bu. Nazril. Nazril, Bu, Nazril. Kenapa, Ibu? Nazril terus. Ikon Nazril. Pesannya Aku Bu kena Ika. terus. Iya, Bu, Nazril. Ikon Nazril. Nazril, Bu, Nazril. Bu Ika lesengake nggih dimerengke. Bu Ika gadai pesan. Mungkin sekarang kalian sudah jenuh dengan pelajaran daring. Komunikasi dengan Bapak Ibu guru itu nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ketemu sama guru-guru yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, dan untuk bercanda pun, Anjay. dan bercanda pun kan kurang bisa renyah ya. Tapi Ibu Ika percaya, kalian sebagai siswa dan kita sebagai guru itu bisa melewati fase ini. Untuk itu kita harus sama-sama berjuang dan saling support agar tujuan kita tercapai. Percayalah, setelah ada badai pasti ada apa? Hujan. Ada petir, Bu. Bidadari. Ada bidadari. Setelah ada badai pasti ada pelangi atau langit yang cerah. Jadi mungkin sekarang kita sedang diberikan cobaan, tapi itu nanti kita akan bisa melakukan pembelajaran langsung dan bisa ketemu Bapak Ibu guru, bisa ketemu sama teman-teman, bisa ikut belajar langsung dan apapun lah yang kalian pengen lakukan di luar. Itu ya. Cukup kayaknya Bu Ika mengisi waktu perkenalan. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan ya. Setelah ini kalian akan mengikuti materi dari Bapak TKJ, Bapak Kepala TKJ, nanti Pak Ulin nanti bakal lebih seru lagi. Oke? Saged lajeng Pak Hasan, sumangga. Inggih, matur sembah nuwun Ibu Ika Wirjianingrum SPD sampun nyebutkan wonten laman menika. Sugeng enjing sedaya kemawon lare-lare 10 TKJ. Pripun tasih semangat? Wah, nggih. Mas Pak. Sinten Nazril mau di Nazril kok wajahnya ditutupi nggih. Gimana, Pak? Gimana? Wajahnya dilihatin ben kok ganteng ya ora. Malu, Pak. Malu. Nazril. Wah, lah nek malu jilbaban wae, Mas. Sudah pan kono. Tutup gali penan sisan, Mbak. Gali penan. Lah nggih makane dipun tampakkan wajah kegantengane wonten. Kados Mas Andara, Mas sinten malih niki, nah Mas Ananda niki, Mas Labib, Mas Syadid, Mas Taufik niki sampun melihatkan kegantengan wajahnya. Mas Aufa Mahadana, selamat pagi Mas. Malu, Mas Pak, enggak Fabian. Oh, jangan-jangan Mas Nazril nggak punya hidung ya, nggak pernah melihatkan wajahnya. Gak punya hidung. Lah kok Nggak aku? punya hidung. Nah, ya kan? Nazril kena, Neng. Iya, hanya bersuara saja ya. Baik, sekali lagi Nazril. kami ingatkan untuk anak-anak TKJ ya, tetap menjaga sopan santun dalam berbicara dan selanjutnya ketika mau menyampaikan sesuatu boleh mic-nya di-on-kan, diangkat tangannya dulu, mic-nya di-on-kan baru menyampaikan pertanyaan dan seterusnya. Begitu ya. Sekali lagi Mas Nazril kami tunggu wajahnya biar kelihatan gitu ya. Nazril. Nah, Mas Azril. Nazril. On kamera, Zril. Ketok ke. Iya.
Muka Nadil, kamera on. Baik, selanjutnya nanti biar menyikat waktu. Selanjutnya adalah pengenalan jurusan dan juga gambaran materi yang akan dipelajari di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, akan disampaikan langsung oleh Ketua Kompetensi Keahlian TKJ, yaitu beliau Bapak Ulil Lukman Prasetya Eskom. Kepada beliau, Bapak Ulil Lukman, kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Hasan. Untuk testing suara dulu, bagaimana? Terdengar dengan jelas Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semua mendengarkan suara saya? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Dengar ya? Baik, kita mulai saja untuk profil di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya akan tampilkan. Apakah melihat semuanya? Lihat, Pak. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 3 Jepara adalah salah satu jurusan IT yang ada di Jepara, termasuk jurusan pertama IT, Teknik Komputer Jaringan yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, berikut akan kami perkenalkan beberapa tenaga pengajar di kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Ulil Lukman Prasetya. Jadi saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian TKJ, kedepannya saya selaku Ketua Jurusan akan bersama-sama tim dari TKJ akan melakukan pembelajaran secara daring nantinya kedepannya untuk anak-anakku supaya lebih untuk pembelajaran di model pandemi saat ini. Beberapa personil dari guru TKJ antara lain yaitu Pak Budiarjo, ya. Ini foto beliau, profil beliau ini nanti lebih detailnya di mapel desain grafis. Kemudian ada Pak Agus Wahyu Destrianto, kemudian ada Pak Eko Budi Susilo dan Bapak Baswara Rizky Mkom. Kebetulan Pak Baswara ini nanti double ngajar, yaitu ngajar di multimedia dan TKJ. Ini untuk personil guru produktif kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan. Nah, kalian masuk di TKJ SMK Negeri 3 Jepara harusnya sudah tahu apa sih nantinya yang akan dipelajari. Harusnya kalian masuk di TKJ itu sebelumnya telah melakukan pencarian atau browsing apa sih yang akan dipelajari di TKJ. Nah, ini akan saya share untuk struktur kurikulum nantinya. Apa sih yang akan dipelajari di TKJ SMK Negeri 3 Jepara? Ada muatan nasional, itu ada muatan umum ya, yaitu ada agama dan lain sebagainya itu. Yang jadi perhatian yaitu ada di muatan peminatan kejuruan. Karena kalian sudah masuk di SMK, mindset harus dirubah. Artinya apa? Jadi pola di SMK itu kejuruan, sekolah menengah kejuruan. Jadi apa yang harus kalian
tekankan di sini adalah kompetensi, bidang keahlian tentunya. Nah, bidang keahlian yang kalian tekuni selama 3 tahun nantinya adalah IT atau TKJ. Apa sih? Nah, yang jadi referensi kalian nanti di muatan peminatan kejuruan. Yang pertama ada C1, C2, dan C3. Nah, C1, dasar bidang keahlian ini merupakan dasar dari bidang IT. Ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, ada kimia. Nah, ini dasar bidang kalian. Nah, dasar bidangnya ini dipelajari TKJ dan multimedia sama rekayasa perangkat lunak itu sama. Kemudian ada dasar lagi yang namanya dasar program keahlian, yaitu C2. Di sini ada sistem komputer, bagaimana sistem komputer itu berjalan, bagaimana seluk-beluknya nanti dipelajari di kemudian hari. Kemudian ada komputer dan jaringan dasar, bagaimana komputer dan jaringan dasar itu terbentuk, disimulasikan, dikonfigurasikan, diimplementasikan. Nah, ini pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kemudian ada pemrograman dasar. Nah, ini kita juga di TKJ belajar dengan pemrograman, bagaimana membuat dasar pemrograman, logika, itu di sini dipelajari. Kemudian yang keempat ada dasar desain grafis. Jadi ada desain grafisnya juga, karena ini dasarnya IT. C1, C2 ini dasar dari IT. TKJ, multimedia, rekayasa perangkat lunak, sama di kelas 10. Ya, dasar desain grafis. Jadi dipelajari cara edit foto, ya, video, di sini desain grafisnya ada di sini. Utamanya itu nanti edit-edit dengan aplikasi tertentu. Nah, ini dasarnya. Nah, yang membedakan dari yang lain adalah kompetensi kalian yang C3. Ini sudah spesifik ke TKJ-nya. Apa sih yang dipelajari di TKJ nantinya di kelas 11 dan 12? Yaitu ada teknologi jaringan berbasis luas. Ini bagaimana cara setting jaringan kabel dan jaringan wireless. Di sini teknologi yang dipakai nanti yaitu jaringan LAN, kabelan, dan fiber optik. Ya, teknologi yang baru sekarang yaitu fiber optik, bagaimana transfer cahaya digunakan untuk alat komunikasi kita, yaitu pakai syarat fiber optik. Nah, di sini dipelajari nanti. Yang kedua yaitu administrasi infrastruktur jaringan, bagaimana membangun infrastruktur jaringannya yang baik, topologinya seperti apa, ya, kemudian settingnya seperti apa. Ini konfigurasi nanti sudah berbentuk mengkonfigurasi sebuah jaringan. Nah, yang ketiga ada administrasi sistem jaringan, ini mengarah ke mesinnya yaitu server. Server nanti kita men-setup bagaimana membuat domain, membuat web, mesin web, membuat DHCP, membuat FTP. Di sini nanti administrasi sistem jaringan dipelajari selama 2 tahun, kelas 11 dan 12. Ada teknologi layanan jaringan, yaitu di sini nanti ada seperti sistem saat ini, yaitu VoIP, voice, ya, video call, conference, itu teknologi layanan jaringan dipelajari di sini. Kemudian yang kelima ada produk kreatif dan kewirausahaan. Di SMK dituntut kalian nanti sebagai industri kreatif, produktif, berwirausahaan yang bagaimana setelah lulus nantinya kalian bisa berwirausaha. Itu kompetensi untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi beberapa gambaran kalian tentang mata pelajaran yang akan kalian tempuh di TKJ SMK Negeri 3 Jepara adalah strukturnya seperti ini, bagannya seperti ini. Jadi gambaran kalian harus ada, oh berarti saya di TKJ nanti belajar apa, gitu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Bagaimana? Masih mendengarkan suara Bapak? Iya. Ya, Pak. Jadi itu kompetensi yang ada di TKJ. Oke. Kita lanjut yaitu di slide berikutnya, yaitu ada peluang kerja. Setelah kalian mempelajari di unit TKJ-nya, produktif di TKJ-nya, terus kemudian nanti kalian setelah selesai sekolah SMK di TKJ, apa sih peluang kerjanya? Nah, ini ada beberapa peluang kerja yang bisa kalian masuki nanti di sini.
Yang pertama ada teknisi komputer tentunya, itu di C1, C2 tadi ada sistem komputer, dan komputer merakit PC, melakukan perbaikan komputer, install ulang. Di sini jadi outputnya kelas 10 adalah menjadi teknisi komputer. Setelah kelas 10 selesai, kalian harus bisa mulai menginstalasi PC atau laptop, install ulang, itu harus bisa. Jadi outputnya kelas 10 harus bisa teknisi komputer, sama desain grafis. Kan tadi ada desain, edit foto, gambar, ya, itu ada di situ. Jadi ini kompetensi teknisi komputer dan desain grafis itu peluang kerja kalian nantinya setelah lulus SMK, menjadi teknisi komputer di instansi, di toko komputer, toko perbaikan, di perusahaan bisa. Kemudian ada teknisi jaringan. Di situ ada melakukan tadi instalasi perangkat jaringan lokal maupun wireless, jadi teknisi jaringan. Di mana? Di perusahaan-perusahaan, di ISP. ISP itu Internet Service Provider, jadi penyedia jasa layanan internet. Biasanya kalau di sekitar kita namanya RT/RW-net, itu bisa. Kemudian menjadi admin server. Sebuah perusahaan punya admin servernya, di semua instansi ada. Itu dibutuhkan. Nah, itulah peluang kerjanya dari TKJ. Ada juga yang menjadi programmer. Di TKJ banyak yang di Jakarta, perusahaan-perusahaan bonafit di Jakarta, dibiayai semuanya, kuliahnya, beasiswa, itu menjadi programmer. Karena ada pemrograman web, ada pemrograman dasar, di situ dipelajari. Makanya kalian harus punya mindset sekarang. Kedepannya kalian mau diarahkan kemana? Nantinya saya mau menjadi teknisi jaringan, saya mau menjadi admin server. Mindset itu harus kalian pegang di awal-awal masuk di SMK. Kalian terjun di SMK harus punya mindset siap untuk berkompetisi bekerja. Kompetensi yang harus kalian tingkatkan, berkompetisi. Ya. Itu yang harus kalian pegang sepenuhnya. Kalian dari SMP sudah belum ada kejuruan, masih umum. Nah, kalian masuk ke SMK tarafnya harus kalian sudah melakukan merubah mindset kalian. Nanti ke depannya saya mau jadi apa, saya mau kompetensi saya mau di bagian apa, itu harus kalian pikirkan sejak dini, sejak sekarang ini. Kemudian bisa jadi juga web designer. Ya, web designer itu menjadi seorang desain web, bagaimana web itu didesain, diolah. Bisa juga menjadi customer service, ya, di semua perusahaan punya customer service. Dia sistem itu dijalankan, kemudian ada trouble-nya terutama, ya. Itu trouble-nya di customer service itu bagaimana menangani langsung kepada pelanggan. Kemudian tadi ada pelajaran prakarya dan kewirausahaan, itu tentunya nanti kalian akan dijadikan sebagai bagaimana menjadi seorang pengusaha atau berwirausaha. Di sini peluangnya TKJ yaitu bisa jadi pengusaha warnet atau yang lainnya. Ya, di sini yang paling concern di sini yaitu tadi penyedia jasa layanan internet di desa-desa, di rumah-rumah. Itu kan bagaimana menyebarkan internet itu sampai ke tetangga kita, teman kita, itu bagaimana caranya. Itu dipelajari semuanya di jurusan teknik komputer dan jaringan. Itu peluang kerja kalian. Jadi kalian harus sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai mindset, nanti kompetensi saya mau di sini, di admin server. Saya akan jadi programmer. Gitu. Jadi harus terpikirkan dari sekarang kalian. Itu untuk peluang kerja. Karena apa? Di SMK 3 Jepara sudah difasilitasi semuanya tentang peluang kerja ini. Jadi setiap saat kita selalu share tentang lowongan-lowongan kerja yang ada di industri. Karena di TKJ sudah bekerja sama dengan banyak sekali industri-industri yang skalanya sudah nasional. Jadi mulai dari sekarang kalian harus pikirkan. Jadi saya nantinya mau passionnya di programmer. Saya coding deh, belajar program. Oke, silakan. Gitu ya. Jadi mulai sekarang kalian harus punya pandangan hidup, punya langkah ke depan. Ke depannya saya mau belajar kompetensi apa. Itu yang harus kalian tekuni.
Oke, selanjutnya di SMK 3 Jepara beberapa praktikum. Ini adalah siswa TKJ di kakak kelas kalian, karena sekarang modelnya pelajaran di model pelajaran daring banyak teori, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita adakan praktikum. Praktikumnya apa? Kita seperti tahun kemarin kita gilir, kita adakan rolling, siapa yang mau belajar ke lab, mau belajar praktikum, kita fasilitasi. Misalkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan benar. Yang pertama ada tower climbing, kita ini praktikum manjat. Jadi kita di SMK 3 punya tower, kita belajar manjat. Bagaimana manjat tower itu? Ya, siapa yang berani? Gitu. Jadi dituntut memang untuk itu, karena di anak PKJ harus bisa semua Pak, enggak. Ya, passionnya yang di jaringan, ini harus bisa manjat. Kemudian splicing fiber optic. Nah, sekarang medianya kita kabelnya sudah arahnya ke fiber. Peralatan kita sudah ada semua, mulai dari splicing, OTDR, semuanya ada. Manfaatkan betul-betul alat yang kita punya untuk tujuan pembelajaran. Guru-guru di TKJ siap untuk membimbing kalian, untuk mengarahkan kalian yang ke positif, asalkan kalian satu, yaitu aktif. Artinya apa? Kalian kopinya itu harus aktif. Jangan stagnan, vakum. Kalau nggak diberikan materi udah diem, seneng. Nah, itu yang keliru. Jadi pola pembelajaran kalian harus aktif. Kalian nggak aktif nggak dapat apa-apa di sini. Udah, absensi udah selesai. Udah. Kompetensinya yang mau kalian dapat apa? Nah, itu untuk meraih cita-cita kalian nantinya. Banyak di kakak kelas kalian di perusahaan-perusahaan besar, dulunya juga gitu, Pak, saya ternyata dulunya nggak belajar, saya nyesel, Pak. Sekarang saya belajarnya telat atau gimana. Jadi mulai sadar. Jadi mulai sekarang kalian harus ditingkatkan bukan saja imunnya yang ditingkatkan, tapi pola pikirnya. Saya disekolahkan orang tua saya itu untuk apa? Meningkatkan kompetensi dan meningkatkan masa depan kalian. Nah, itu harus kalian pegang teguh-teguh. Tidak ada hal yang sulit, hanya mau atau tidak, itu aja. Kuncinya di sini adalah mau atau tidak. Kalau kalian tidak mau, ya udah stagnan, nggak dapat apa-apa. Yang rugi siapa? Kalian sendiri. Itu bukan Bapak Ibu guru. Nah, makanya siswa-siswa harus aktif. Generasi COVID jangan dijadikan sebagai alasan. Oh Pak, kami generasi COVID. Nah, itu salah besar. Bagaimana generasi muda ini bisa bangkit, bisa bertahan, ya? Karena mental generasi muda yang cupu, wah itu tidak kelasnya SMK, itu kalian salah masuk SMK. Kalian harus fighting, tangguh, benar-benar tangguh di SMK itu, karena tarafnya sudah berkompetisi, berkompetensi, berinovasi. Itu yang tujuan umum kementerian untuk melahirkan anak-anak SMK yang siap untuk bekerja. Gitu. Nah, ini praktikum di lab, jaringan LAN, dengan wireless, kita selalu melakukan mentoring kepada anak-anak supaya apa? Mereka terarah, bisa menggunakan alat dengan baik, melakukan SOP dengan benar. Karena pelajaran di kelas, di daring nantinya sistematis dan teoritis banget. Kalau kalian tidak punya keinginan, niat untuk belajar lebih praktikumnya, atau dan lain sebagainya, makanya nanti di kelas selalu bertanya kepada Bapak Ibu guru, kompetensi yang akan didapat nanti selama 1 semester pelajaran ini ngapain? Harus kalian kejar itu. Misalkan di matematika juga itu. Misalkan di matematika nantinya kompetensinya yaitu penjumlahan, ya di akhir semester harus bisa melakukan penjumlahan. Seperti itu. Di kompetensi komputer juga gitu, sistem komputer, bagaimana cara menginstal ulang, ya, menginstalasi driver, install program, itu kalian bisa. Bagaimana caranya? Tidak ada kata Pak di rumah tidak ada alat dan lain sebagainya. Tidak ada. Lakukan konsultasi dengan wali kelas, dengan jurusan, lakukan. Pak, saya ingin menggunakan lab, saya ingin belajar. Oke, kita support, asalkan aturannya benar, menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar, kita dukung semuanya. Karena di SMK memang yang kita butuhkan adalah pengalaman berpraktik, bekerja di lapangan, praktikum. Ya, nanti di SMK itu ada namanya PKL. Jadi harus kalian juga pikirkan juga nanti kalian PKL-nya seperti apa.
beberapa industri yang sudah bekerja sama dengan TKJ SMK Negeri 3 Jepara, yaitu untuk menampung siswa-siswa PKL. Banyak nanti. Nah, kalian harus siapkan kompetensi kalian untuk mengarah ke situ. Nah, ini salah satu program dari TKJ, yaitu sertifikasi dari kelas program. Kita ada kelas program namanya Mikrotik Academy, itu salah satu brand jaringan yang terkenal di dunia, yaitu semua perusahaan menggunakan alat ini, namanya Mikrotik. Kita punya kerjasama dengan Mikrotik, yaitu kelas program, melakukan sertifikasi kepada peserta didik secara gratis, ya. Diuji di sini, di SMK 3 Jepara. Bisa kalian buka di alamatnya mikrotik.smk3jepara.sca.id. Di situ sertifikasi kita tiap tahunnya mengeluarkan sertifikat untuk kompetensi jaringan Mikrotik. Ini salah satu sertifikasi yang didukung bekerjasama dengan industri. Nah, apa saja sih prestasi selama ini yang ada di jurusan TKJ? Di TKJ 3 Jepara ini salah satu jurusan IT yang pertama kali di Jepara. Lumayan banyak prestasi-prestasi yang ada di TKJ tentunya. Halo? Hilang Pak kabarnya Pak. Iya Nazril loh tai. Aku mau terus, Sebentar. Menang Zril. Kena kok terus. Pokoknya Nazril. Dia melatih menang. Pokoknya Jagi pokoknya. Wis tak loro nang iku. Tapi suara saya masih terdengar ya? Masih. Oke, kita Masih. ya, ini laptopnya lagi error. Karena banyak buka ini. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi di jurusan TKJ ini kalian harus punya pandangan, nanti ke depannya kalian mau belajar apa, harus kalian pikirkan. Dan ingat, yang utama tidak di sini tidak ada istilahnya pinter atau tidak pinter, tidak ada. Istilahnya itu mau atau tidak, kalian mau berkembang, mau maju, mau sukses apa tidak, itu aja. Jadi tidak ada kata pinter dan tidak ada. Bapak Ibu guru semuanya di sini juga semuanya belajar karena di jurusan IT itu tidak ada kata yang terlambat. Tidak ada ilmu itu yang sampai saat ini. Kedepannya ilmu itu di IT berubah terus. Semakin ke depan semakin maju. Ada teknologi 2G, 3G, 4G dan 5G. Nanti kedepannya juga teknologi itu harus Nazril ini error. Dalam. Jagi otak error. Nazril lagi error. Jagi lagi error. Nazril ini. Nazril iki sampeyan error lakian. Nazril. Aku terus kok. Nazril sih mula. Halo, bagaimana? Sudah muncul kembali? Pak. Ya Pak. Ampun. Pak. Ada Pak. Sing jenenge jane PP-ne Tek. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, ampun. Ya, selama ini
sebelum pandemi dulu banyak sekali event-event atau lomba-lomba yang buatin. Jenenge Johan demo kok ora nggawa seragam mah. Oke. Gawe ding, maaf Nah. maaf. Diam dulu. Nah, itu untuk profil di jurusan TKJ, kedepannya harus kalian punya mindset, punya gambaran apa saja yang dipelajari di jurusan TKJ itu semua tadi. Oh iya, tadi maaf Bapak kelupaan, saya selaku ketua jurusan, alamat saya di Google Kedung Jepara. Ya, ada yang dari Google Kedung, ada yang dari Kedung. Ya ada Pak. Oke. Saya lebih banyak ngajar di kelas 11 sama 12 nantinya. Saya nggak ngajar kelas 10. Jadi mungkin kalian akan jarang ketemu dengan saya. Saya kompetensinya lebih banyak di kelas 11 sama kelas 12. Itu sih. Itu mungkin pengenalan dari jurusan TKJ yang telah saya sampaikan selaku ketua jurusan kompetensi teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 3 Jepara. Itu selamat belajar nantinya, jangan sampai malas-malasan, jangan punya mindset ini kalian generasi COVID, kalian harus mampu berkarya dan mengembangkan diri dengan baik dan benar. Karena kalian sebagai tonggak generasi bangsa harus mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa ini supaya lebih maju lagi. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, beliau Bapak Audul Lukman Prasetya Eskom telah menyampaikan paparannya, yaitu pengenalan jurusan dan juga gambaran materi yang akan dipelajari di jurusan TKJ tentunya. Dengan berakhirnya penyampaian pengenalan jurusan dan gambaran materi yang dipelajari oleh anak-anak di TKJ, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan juga tadi Pak Alun berpesan bahwa kalian adalah tonggak masa depan bangsa. Jadi sekali lagi kalian sudah masuk di TKJ, kembangkan diri kalian, ukir prestasi baik di akademik maupun di non-akademiknya. Syukur-syukur nanti bisa mengikuti kegiatan Olimpiade Mikrotik tingkat Jepara, Jawa Tengah, nasional ataupun internasional. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, yang beragama selain Islam menyesuaikan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya Hasan Usman undur pamit diri. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazril error. Nazril error. Nazril terasa pintar. Nazril terasa. Jril metu Jril. Verifikasi. Nazril awake metu. Iya metu. Nazril rawani metu. Itu metu tuh muncul. Bisa jadi editor paling lek. Mau jarene kan ono desain ngono si editor. Gua akan menjadi editor handal.
Lu wis bar. Sopo itu lagunan? Dangdutan. Wis bar tuh. Sopo itu sing dangdutan nek? Sopo sing nyanyi? Wis ya, ya.